Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh tiap-tiap makhluk yang bernyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Meskipun demikian, sejatinya kematian menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada yang mengetahui pasti kapan kematian tersebut akan datang menjemput kita. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khotimah diartikan sebagai akhir yang sangat baik. Artinya, keadaan baik yang terjadi kepada diri seorang muslim pada saat ia meninggal dunia, yang diisi dengan amal soleh sampai ajal menjemputnya. Ada beberapa karakter yang menandakan seorang muslim meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Untuk itu, simaklah video ini sampai akhir agar Anda paham, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga dengan berkah bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun hajat kita, apapun keinginan kita, dan apapun yang sedang kita usahakan dapat segera terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah ciri-ciri orang yang mau meninggal husnul khotimah dalam Islam. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat sebelum menghembuskan napas terakhirnya, maka orang tersebut
termasuk ke dalam kategori orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Dari Ubadah bin Somit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwasannya tiada ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak wanitanya, serta kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga lewat pintu surga yang 8 sekehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, dahinya berkeringat. Keringat pada dahi ini menandakan rasa malu akibat kesalahan saat masih hidup. Kondisi ini berbeda dengan seorang hamba yang tak lagi punya rasa malu atau bersalah. Seperti yang telah dijelaskan Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu yamutu bi araqil jabin, yang artinya orang beriman meninggal dengan keringat pada alisnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, mati syahid. Keutamaan mati syahid telah dijelaskan dalam Al-Quran, akan mendapat pahala yang besar serta kondisi akhir yang baik. Dalam sebuah hadis diceritakan, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat kemudian menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Beliau pun bersabda, kalau begitu, sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat kemudian berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, selain itu, ibu yang meninggal saat melahirkan juga termasuk ke dalam kategori mati syahid atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Mati syahid juga berlaku pada mereka yang membela diri dari tukang begal atau upaya yang lain yang bertujuan mengambil harta korban tanpa izin. Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid. Hadis riwayat Abu Dawud.
Yang keempat, berpulang pada hari Kamis malam Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya telah menentukan keutamaan seorang Muslim yang wafat pada malam Jumat dalam hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Keutamaan yang sama berlaku bagi Muslim yang meninggal di hari Jumat. Tidak ada seorang Muslim pun, baik laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa, yang meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.